Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munah wa rasul khutabatan nusul salihil jasad wa ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ali baiti sunni maulana wa sallallahu alaihi wa al-kutub bi Ahmad bin Zain al-Habsyi wa jalla shaykh kutub al-irsyad wa qarn al-haddad أوصولهم وفرهم من الدرجة في الجنة يدين بركة الموصرة من نور المولى منافذ في الدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halaman 42 ya, paling atas. Masih membahas tentang maksiat-maksiat yang ada di dalam hati. Ya, yang paling populer maksiat-maksiat yang ada di dalam hati itu satu takabur, ya. Takabur, angkuh. Itu penyakit hati yang paling dahsyat, sombong. Sampai iblis pun ya, ketika sombong dia terusir dari rahmat Allah. Padahal dia ahli ibadah ya, iblis 80.000 tahun sujud kepada Allah. Namun ketika sujudnya tidak menghasilkan kerendahan hati, malah angkuh, malah sombong, maka iblis dikecam sama Allah termasuk orang-orang kafir dan menjadi penghuni neraka. Naudzubillah. Itu ya, sombongan, maksiat. Yang kedua yang paling angker adalah dengki ya, kedengkian, hasud. Jadi dia merasa berat kalau orang mendapatkan karunia Allah, mendapatkan nikmat Allah, baik itu berupa ilmu ya, harta, sehat, jabatan, apa saja. Ya, itu kalau
terasa berat orang lain menerima karunia-karunia, baik itu harta, jabatan, sehat, ilmu, apa saja, kesenangan, kesuksesan, dia merasa berat hatinya, maka itu alamat daripada tanda-tanda kedengkian, hasud di dalam hati. Nah itu juga perlu, wajib, fardu ain dibersihkan. Yang ketiga adalah riya, pamer ya, memamer-mamerkan ibadah, cari perhatian orang, naudzubillah. Maka kita hendaklah membersihkan hati kita dari kesombongan. So, sombong itu sifat Allah ya, al-mutakabbir, yang maha takabur, Allah punya, kita nggak layak. Yang kedua dengki, nggak boleh kita hasud. Bab hasud ini menciderai tauhid ya, menciderai kalimat la ilaha illallah ya. Karena Allah punya ketentuan kepada hamba-hambanya, si fulan sukses, si fulan maju, si fulan berkembang, si fulan laris, si fulan bahagia, si fulan naik pangkat. Allah yang udah tentuin, dia sih nggak bisa apa-apa, dia menerima aja karunia Tuhan. Kita kemudian nggak terima dengan karunia tersebut, itu menciderai makna akidah ya, makna tauhid. Maka segera bertaubat dari kedengkian, belajar tulus, karena kita hamba Allah. Allah kasih ketentuan apa saja kepada hamba-hambanya. Ya, tiga, jadi itu yang pongkolnya tiga ya. Kalau tiga nggak bisa dibasmi, yang lain nih ibaratnya cabang-cabangnya tumbuh sendiri ntar. Jadi tiga-tiganya ini harus basmi: takabur, hasud, dan riya. Ya. Makanya di sini termasuk penyakit hati katanya halaman 42, wat tasghir lima azzamallahu ta'ala. Tasghir itu mengecilkan, meremehkan, mengucilkan, mengecilkan, meremehkan ya, lima azzamallah, bagi apa saja yang Allah agungkan. Jadi dia suka ngeremehin apa yang Allah besarin sama dia kecil. Ini penyakit Pak. Kalau ngeremehin yang Allah besar-besarin, yang Allah agungin, itu penyakit hati juga. Jadi kita harus ikut aturan Allah. Kalau kata Allah agung nih perkara, prioritaskan, pentingin. Ya, pentingin sama kita. Ini perkara kayaknya agung nih, pentingin. Gitu. Jadi jangan mengecilkan, meremehkan, dianggap biasa. Padahal di hadapan Allah itu agung, besar. Itu kalau orang mengecilkan sesuatu yang Allah agungkan, itu termasuk maksiat hati, kotor hatinya, nggak beres berarti hatinya. Seperti apa contohnya sini? Min ta'atin, daripada ta'at. Jadi Pak, ta'at sekecil apapun di hadapan Allah itu agung. Ya, agung. Ta'at ini kecil nilainya, remeh kelihatannya. Tapi di hadapan Allah itu agung, besar, jangan kita ramain. Itu kan tibang sunnah. Itu bahasa tibang sunnah, bahaya tuh Pak. Itu kan keluar ucapan itu karena hatinya nggak beres tuh. Itu tibang sunnah gitu. Jangan kalau kagak ngerjain, udah diam aja, emang males aja. Iya, nggak usah pakai di komen. Tibang sunnah kan itu begitu. Jangan. Justru di dalam sunnah itu ada nurnya. Besok dia apa? Di akhirat beda derajat orang yang fanatik sama yang sunnah sama yang kagak. Beda. Seperti contoh, orang masuk masjid kaki kanan sama kaki kiri. Dia perhatiin, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu akan beda derajatnya di surga. Di saat orang gak peduli mau kaki kanan, kaki kiri, nanti ke masjid. Ini gue udah cakep, gue ke masjid, maka diatur kaki kanan, keluar kaki kiri, ribet ngingetinnya, misal begitu. Padahal itu gede di hadapan lo, gede banget pahalanya gitu. Orang bangun tidur, yang baca doa tidur, ama yang langsung bangun tidur teriak kopi mana mak, gitu kan? Itu beda banget derajatnya. Dia bangun tidur nih, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pertama yang keluar dari mulutnya ucapan Nabi, doa tidur. Itu akan beda sama orang yang bangun tidur teriak kopi siap udah. Beda ya. Kenapa? Jangan diremehin. Itu wiridan dari Nabi, sekecil apapun ada nurnya. Masuk masjid, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Beda sama yang langsung masuk aja. Gitu. Jadi jangan pernah mengecilkan ya
taat sekecil apapun. Pernah ada salah seorang sahabat, salah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini bi amrin adkhulul jannah. Ya Allah, coba kasih pesan pelajaran sama saya satu aja, yang satu itu saya masuk surga. Nabi atan kun imaman, jadilah kamu imam. Kalau sembahyang, kalau suara kamu bagus, suara kamu merdu, jangan males-malesan, ogah-ogahan sampai masyarakat ngarep banget jadi imam. Bayang di rumah melulu. Jangan. Ya, emang punya kebiasaan, punya keahlian jadi imam, jangan pelit sama itu jasa. Ya, obral jasamu sebagai imam. Memang bisa imam, imam. Kata Nabi, kun imaman, jadilah kamu imam. Dengan imam kamu bakal masuk surga. Dia tahu diri kali ini sahabat, ngomong, ya Rasulullah, kalau imam justru ngeper saya. Di belakang saya banyak Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang-orang pinter, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Nggak sanggup saya jadi imam, nggak bisa. Yang lain dan yang lain. Ya udah, kalau kamu nggak bisa jadi imam, kun muadzinan. Coba kamu jadi tukang azan 5 waktu. Tuh azan itu masuk surga, karena itu ngajak orang sembahyang. Ini sahabat tahu diri juga, masih proses juga. Ya Rasulullah, ada Bilal bin Rabah, azannya mantap. Ada Abdullah ibnu Maktum, wah azannya luar biasa. Ngeper saya kalau masih ada dia. Ada jalan lain enggak? Oh, kalau kamu nggak bisa itu juga kun bihidzail imam. Jadilah kamu berdiri dalam sholat posisimu tepat di belakang makmum. Tepat di belakang makmum. Di belakang imam, di belakang imam. Itu juga amal yang besar. Gitu. Jadi sekecil apapun pesan Nabi. Nabi bilang, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan amalan sekecil apapun. Kenapa, Bang? Karena di dalam itu amalan yang kecil bisa jadi ridho Allah Subhanahu. Kan kalau amalan kecil banyak orang ngeremehin nih. Banyak orang ngecilin, banyak orang malas, itu memang begitu. Tiba segitu doang gitu ya. Tapi ternyata yang banyak. Sampai Nabi katakan sekecilnya apa? Walau antal qaka akhaka biwajhi talqin. Sekalipun kamu hanya bisa tersenyum saat berpapasan dengan saudaramu. Ini kita ketemu temen nih, hanya bisa muka dengan sumringah dengan senyum, itu bisa jadi ibadah yang diagungkan oleh Allah. Taat ya, jangan pernah kecilkan sekecil apapun nilainya. Gede di hadapan Allah. Seperti mengucap subhanallah bihamdih, subhanallahil azim cuma sekali. Itu kan tumbuh pohonan di sorga. Ya, kata Nabi Ibrahim dulu waktu Isra Mi'raj, Nabi salam sama umatnya, salam sama umatmu. Bayangin Pak, kita belum lahir, Nabi Ibrahim begitu cinta sama Nabi Muhammad sampai umatnya dikirim salam. Kirim salam ya sama umatmu. Wah, Allah. Bilangin sama umatmu, tanah sorga itu subur, baik, bagus, dan dia tanah yang masih lapang, masih kosong, belum ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhannya apa numbuhnya? Tumbuh-tumbuhannya adalah ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Itu kan kalimat remeh, itu kalimat gampang diucapinnya, kalimatani khafifatani, 2 kalimat ringan di lisan. Habibal Rahman, Allah demen banget, taqiyan fil mizan, berat dan subhanallah bihamdihi subhanallahi. Itu Pak, kalimat ringan banget, tapi di dalamnya Pak, wah so agung itu. Kenapa? Allah kasih tanaman tumbuhan satu pohonan dalam surga. Jadi jangan suka ngecilin ya, jangan suka ngecilin nilai ibadah, walaupun kelihatannya kecil dikit, nggak, jangan. Gue mau sedekah cuma ada goceng, malu amat, dan nggak usah dah. Emang begitu, setan mah targetnya gagal kita. Gagal ibadah. Tuh gagal ibadah tuh target setan. Bagaimana kita dibisik-bisikin, jangan segitu mah, lu mah bukan kelasnya sedekah segitu. Malu-maluin baik. Jadi gimana? Ya terusah, begitu. Iya, tadi ngaji lupa bawa duit. Ada goceng, gengsi gue goceng, biasa gocap misalnya. Orang pisan jadinya. Itu daripada orang pisan mendingan keluarin aja walaupun kecil juga. Begitu ibaratnya. Ya, nah misalnya contoh seperti itu ya. Sekecil apapun jangan remehkan nilai ibadah. Kenapa? Bisa jadi di hadapan Allah besar, agung. Sampai Nabi katakan tuh dalam sebuah hadisnya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha, 2 rakaat salat sunah subuh. Sunah fajar tuh yang kita kalau bisa azan subuh
Kan sebelum sholat subuh, sholat sunnah dulu, itu namanya sunnah fajar atau sunnah qobliyah subuh juga boleh sebutnya. Itu nilainya di hadapan Allah lebih mahal, lebih mulia, lebih bagus daripada dunia sama isi-isinya. Makanya jangan ditinggalin tuh. Kalau kita sering-sering ninggalin gitu-gituan, berarti ya masih meremehkan yang diagungkan sama Allah. Jangan. Taat ya, jangan dikecil-kecilin. Besarin taat kepada Allah agung. Kalau meremehkan, ya, kalau meremehkan kita ada maksiat hati di hati kita, kotor berarti hati. Kayak kita sembahyang Pak, kita kalau mau sholat Pak, itu bagusnya punya persiapan, ya, karena kita mau menghadap Allah, masa nggak persiapan? Orang mau kondangan aja diundang sama wali kota bingung, wali kota ngawinin, kita diundang. Padahal baju di lemari banyak banget, dipilih ini kayaknya orang pantas, ini pakai yang mana ini ya. Akhirnya jahit juga ke Cipadu nyari batik gitu ya. Ya Allah, tibang diundang wali kota sampai segitunya. Pakaian biasa mau ngapain sih? Tibang kondangan rumah wali kota. Kagak enak kan orang besar. Lah gitu. Lah kadang-kadang ngadep Tuhan yang maha besar, ya baju udah bau keringat masih dipakai. Beneran? Kadang-kadang kaos nih kau udah titik hitam tuh, tai nyamuk apa bebernya. Udahnya sembahyang pakai kaos doang lagi ya, kagak pakai gamis, kagak pakai baju putih, kagak pakai minyak wangi. Itu kadang meremehkan tuh orang-orang soleh Pak kalau mau sembahyang itu, masya Allah. Contoh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi, Nabi Muhammad tuh kalau sama keluarganya harmonis, dia ngobrol sama istri ya romantis. Tapi begitu dengar adzan, Allah Akbar, Allah, kata Siti Aisyah, Rasulullah kalau udah dengar adzan tuh kita kayaknya nggak ada hubungan kenal kayaknya. Kenapa? Begitu mengagungkan suara adzan. Begitu ibaratnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau mau wudu, adzannya langsung mukanya langsung pucat pasti. Ditanya, "Wahai imam, kenapa kalau mau wudu kok begini?" Kamu tahu nggak? Ini kita mau ngadep siapa? Itu adzan punya persiapan mau menghadap Allah. Kita mau masih komat udah berkumandang masih ngeliatin HP aja. Ya, bagaimana mau khusus bayang? Ya enggak? Iya, mesti janjian komat baru Allah Akbar, janji masuk kemarin tuh. Iya tadi tuh ngapa ngomong begitu ya janji gue ya. Ntar aja dah gue rubah, ntar gue hapus. Jadi nggak konsen ibadahnya Pak. Kenapa? Karena mau menghadap Allah nggak punya persiapan. Allah dianggap sama dia biasa aja, dadakan aja sembayang mah. Kagak bisa begitu. Kalau kita pengen dapat karunia besar di dalam sholat kita Pak, karena sholat itu kan sumbernya karunia Pak. Karunia paling gede itu dalam sholat, tapi tergantung persiapan. Kata ulama, al-madad biqadril isti'dad. Jadi karunia yang tumpah ke dalam lubuk hati manusia saat sholat umpamanya itu tergantung persiapannya. Siapin dulu kalau mau sholat, cari pakaian yang bersih, yang wangi, badan yang fresh. Sebelum masuk waktu kita seger. Apalagi kalau zuhur, kadang-kadang dianjurin tuh ada qailulah namanya. Tidur qailulah. Ada namanya tidur qailulah. Tidur sebelum zuhur, namanya ngelayap. Kalau orang dulu bilang ngelayap mah enggak lama, sebentar, setengah jam. Jam 11 tidur ngelayap, setengah 12 bangun begitu. Ini mah ngelayap jam 11 tidur, jam 2 bangun. Bukan ngelayap itu mah tewas itu. Ya ngelayap itu sebentar. Kenapa? Supaya ntar lagi sholat kondisinya seger. Jangan kalau lagi sembahyang jangan dibiasain depan Tuhan angob lagi, ngantuk lagi. Kok depan Tuhan kok begitu? Nggak ada jiwa semangatnya ngadep Tuhan. Ngadep Tuhan tuh ya iya biar rajin. Itu tanda orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sembahyang tampaknya kayak orang males, orang bete, orang ngantuk begitu ya. Jangan sembahyang angob mulu. Kalau ngapain makan mau rada angobnya. Iya, ngadep Tuhan angob belum ngantuk. Nah, disunahkan tuh persiapan ya, yang seger, yang fresh, tidur dulu. Kita kadang main Jumat pada pulas main Jumat. Iya, padahal khotib udah teriak banget kencang banget teriak khotib. Apa bisa sampai udah? Kagak. Kadang-kadang kita ngeces lagi. Ya Allah. Jadi persiapin Pak tuh hari Jumat ya hari takhusus kalau bisa. Hari fokus kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kekurangan-kekurangan. Cukuplah kekurangan-kekurangan kita seminggu 6 hari itu. Dari Sabtu sampai Kamis kita banyak kekurangan ibadah. Jumat mah jangan ada kekurangan. Besok jangan ngantuk.
bawa sedekah, badan yang segar, semangat tunjukkan di hadapan Allah. Begitu. Itu namanya mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Ta'zim ya. Kalau tasghir berarti itu penyakit hati namanya, meremehkan segala perkara yang diagungkan oleh Allah. Jadi jangan coba-coba meremehkan taat. Kenapa? Bisa jadi di situ ada ridho Allah. Ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Taat tuh bisa jadi ada ridho Allah di situ. Begitu juga sebaliknya di sini dikatakan ya, apa lagi sekarangnya? Min au maksiatin atau maksiat. Maksiat juga sama ya. Jangan suka dikecilkan, diremehkan. Kita nggak tahu. Siapa tahu di dalam maksiat itu ada murkanya Allah. Oh. Jangan ya, jangan ada nilai sini nih. Nilai mengucilkan, nilai meremehkan maksiat. Sebab kenapa? Sebab dosa yang dorongannya adalah unsur meremehkan itu sulit untuk mendapatkan ampunan. Sulit. Kalau meremehkan kayak iblis disuruh sujud sama Nabi Adam. Ini Nabi Adam di hadapan Allah manusia agung nih, sampai seluruh malaikatnya usjudu li Adam. Sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Ini ciptaan gua manusia agung nih, sujud. Pas sajadu, sujud semua, illa iblis. Iblis gak sujud. Kenapa? Iblis bilang, dia kan bocah kemarin. Masa gua sujud sama dia? Begitu ya. Itu ngeremehinnya begitu. Iblis susah banget tobatnya. Sampai nggak mau tobat iblis. Sekalinya disuruh tobat, sekalinya diterima tobatnya, tetap aja ogah-ogah juga. Datang sama Nabi Musa, ya Musa, ada apa? Coba bilangin sama Tuhan, kata iblis. Bilangin apa? Tuhan mau menerima tobat gue nggak kira-kira? Gue pengen tobat dah. Gue udah jenuh nih godain manusia karena gue udah sadar dah. Gue mau tobat. Coba tanya Tuhan. Ya kamu kan sering ngobrol sama Tuhan. Coba tanya. Ya udah ntar saya tanya. Ya Rab, ini iblis mau tobat, gimana terima? Terima. Masya Allah, Tuhan kita Pak, iblis saja masih diterima. Ya Allah, masih gue terima. Silakan bilang sama dia. Cuman satu syaratnya ya Musa. Apa syaratnya? Suruh sujud di kuburan Nabi Adam. Ya sampai nama iblis sama Nabi Musa. Ya iblis, apa? Alhamdulillah ada kabar sukacita, kabar gembira. Apa? Taubatmu diterima. Benar. Cuman satu syaratnya. Apa? Sujud di kuburan Nabi Adam. Kata iblis, berat ini mah. Masih hidup aja gua sujud, apalagi gua udah mati. Begitu kata iblis. Ya, itu karena awalnya meremehkan. Jangan suka ngeremehin, Pak. Ngeremehin maksiat apalagi. Jangan suka ngeremehin maksiat. Kalau kita sekalipun berbuat maksiat, agungkan tuh maksiat kita. Ya Allah, maksiat nih. Nangis, tobat. Janji sama Allah jangan ngulangin lagi. Kenapa? Ini perkara agung, jangan dikecilin. Ya bosan nggak apa-apa sih. Apa namanya? Ibaratnya gaplek tibang sarang ceban mah nggak apa-apa. Kalau sarang sejuta dosa kali. Ceban mah iseng Pak Ustad. Diusul ceban itu kalau tiap malam jadi gede. Ya enggak? Jadi jangan suka kecil-kecilin dosa, jangan. Jangan suka ngeremehin dosa dah. Kenapa? Takut di situ ada murkanya Allah. Apalagi di situ katanya au Qur'anin atau Quran, jangan ngeremehin Quran Pak. Ya Allah, kita nih Pak kalau punya anak hafal Quran Pak, itu tanemin sama anak kita, itu yang paling mahal yang kamu punya. Itu pejabat yang punya pangkat jenderal, pengusaha, gubernur, presiden, recehan di hari kiamat semuanya, kecil, hina. Kamu hafal Quran. Kamu punya ilmu agama, itu agung, tanemin supaya ntar dia ngadepin orang-orang besar, ngadepin gubernur, ngadepin jenderal biasa aja, kenapa? Yang gue punya lebih mahal, begitu. Iya, jangan ini udah jadi usar cium tangan sama orang kaya, usar cium tangan sama gubernur, jangan. Ngapain, bener nggak? Karena ada yang punya agung, Quran, jangan meremehkan Quran, ya. Termasuk tuh Pak, kalau ngeremehin Quran termasuk tuh kalau tahlilan tuh ya. Yasinan main geletak-geletaknya di karpet. Itu kan firman Allah Pak itu. Ajarin yang orang pada ngaji kadang-kadang nggak bisa baca Yasin, kadang-kadang boro-boro ditaruh di aku, kadang dilemparin. Main lempar sini Yasin oper. Ya, coba lihat tuh orang tuh. Ya, orang beres pas itu orang agamanya. Lah bener kan Pak? Enggak apa, itu firman Allah.
Saya aja punya tulisan pribadi, kau digeletakin di bawah, saya marah. Ini tulisan saya kok berserakan di bawah gini. Bagaimana firman Allah? Makanya tolong ya Bapak, kalau kita yasinan itu yang nggak paham tuh kadang-kadang suka ngeliatin yasin, selamatin yasin, jangan ditaruh di karpet, minimal di atas aqua dia. Ya, di atas aqua ya. Sebagai apa? Quran azim ya, Quran itu agung mulia ya. Makanya orang besok derajatnya di akhirat tergantung hafalan Qurannya. Masya Allah. Berapa surat yang kita hafal? Juz amma. Pada hafal nggak nih? Kuliah kulhumu hafalnya ya. Hafalin tuh surat pendek ya. Itu naikin pangkat tuh. Quran ya. Kita hafalin sedikit-sedikit ya. Kenapa? Itu agung di hadapan Allah, Al-Quran ya. Anak-anak kita ajar Quran. Itu pendidikan agung Pak. Pendidikan bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jerman kecil, yang tinggi bahasa Arab, apalagi bahasa Quran. Aduh, ajib, agung, keren, besar, mulia. Itu dia. Ya, jangan ya anak diajarin Quran bisa apa ntar? Quran agung, mulia. Beruntung orang yang anaknya pada bisa baca Quran. Ya sial, orang tua punya anak lima atu-atunya nggak ada yang bisa baca Quran. Baca Quran aja, baca Quran nggak bisa baca. Ya Allah, didik anak-anak kita biar bisa baca Quran. Kenapa? Itu sesuatu yang diagungkan. Jangan remehin. Bahkan di hadis ada katakan, siapa orang yang sudah menghafal Quran dan di dalam hatinya ada orang yang melebihi dia kepemilikannya, maka sungguh dia telah menghinakan Quran. Sampai begitu. Kenapa? Karena agung yang dia punya itu, yang udah dihafalin dia agung. Jangan punya perasaan kalau ngadepin orang kaya lebih mulia, ngadepin pengusaha lebih mulia, pejabat enggak, itu kecil semua. Kita yang paling agung, kita yang mulia, kita yang mahal. Itunya mengagungkan Al-Quran. Jangan meremehkan Al-Quran. Makanya kalau dulu mah tuh ada namanya walimah ya. Walimah hidzak namanya. Hidzak itu hidzaknya satu walimah kalau orang udah hataman Quran. Ada walimahnya Pak. Kayak kita mau ngawinin sama gitu pesta. Kita kan pestanya cuma 2 kali, ngawinin sama nyunatin. Udah. Anak dapat apa? Kita dapat mantu untung besar, hajatan. Anak sunatan untung besar, mau sunat, hajatan. Sebenarnya ada yang lebih besar lagi Pak, apa tuh? Walimatul hidzak namanya. Walimah hataman Quran. Anak kita ngaji Quran ya sama ustadz. Tadinya nggak bisa, sekarang bisa. Tadinya hatam cuma sekarang hatam juz amma 1 juz. Itu disunahkan kita Pak. Bikin pesta. Pesta apa? Pesta walimatul khatmil Quran. Hidzak namanya, meskipun cuma 1 juz. 1 juz ya, juz 30. Iya, motong kambing. Entar juz 30 juz, motong kebo 5 begitu. Namanya ngedein Quran begitu. Ya, iya. Nah, agung ya. Nah, itu ya sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kecilkan, jangan kita remehkan. Karena itu terkait dengan hati. Ya, di Quran dikatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sungguh itulah takwa yang tertinggi. Jadi takwa yang paling tinggi adalah di saat hati kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Naruh Quran di atas yang mulia yang tinggi gitu ya. Itu syiar Allah. Masjid kita hormatin kebersihannya, kemuliaannya gitu ya. Tempat-tempat ibadah kita muliakan, tempat-tempat orang soleh kita muliakan ya. Kitab-kitab ilmu agama juga sama ya. Jangan meremehin. Anak di mana? Nyantren. Belajar apaan di santren? Nahu sorob, busrak nahu sorob. Kini hari masih nahu sorob. Bagaimana mau maju? Ngicilin banget sama nyantren ya. Iya. Kita justru yang ngaji begini nih, bibit-bibit ngancem Pak, kudunya sama anak cucu biar pada nyantren. Kenapa? Iya jangan kayak orang komplek pada ngaji merajin-rajin banget ya. Anaknya nggak ada yang pada nyantren. Enggak kagak yakin sama pelajaran dia. Lah kita orang kampung ikut orang komplek, rezeki kampung, otak kayak orang komplek. Oh gak pada mondokin anak, mondokin cucu itu ya Allah, mondokin anak ya derajat kenabian Pak, darajatun nubuwah. Ulama ummatika anbiya bani Israil. Ulama umatku kayak nabi-nabi bani Israil, kata Nabi gitu katanya ya. Pangkatnya kayak pangkat nabi di zaman bani Israil. Punya cita-cita anak jadi ulama. Santrenin Pak. Santrenin anak-anak kita kalau ada. Ya.
anterin belajar. Bagian dia nangis, nggak apa-apa. Daripada nangis ntar kita di akhir hayat, anak kita meninggal, anak timbang nangis doang, orang bisa ngapa-ngapain. Sampai baba mati orang nyembayangin, itu kan namanya orang kagak paham. Lah orang tua mati nyembayangin orang lain, imam orang lain yang nyolatin orang lain. Lah dia ngapain? Di depan musola megang pacul. Kan lu nyembayangin, ntar gua bagian nguruk katanya. Nauzubillah min dzalik ya. Itulah cetak anak-anak kita dalam agama, anak cucu kita, keturunan kita. Itunya mengagungkan sesuatu yang dimuliakan Allah. Quran, ilmu, jannah atau surga. Wah, surga sesuatu yang agung dikecilin sama dia. Neraka, gue mah nggak takut neraka, gue pengen masuk neraka, enak banyak artis ntar di neraka. Orang awam sian kita ngomong begitu bukan gede jadi orang itu sian, enggak ngerti. Kalau dia ngerti mah nggak ngomong begitu, nggak paham ya Allah. Sorga suatu yang agung kata dia, gua nggak mau sorga, enakan juga di dunia. Ya, gua nggak takut neraka, rame-rame neraka aja sama artis ntar. Pemain bola yang gue cintain ada di neraka, orang-orang kafir ya nggak? Iya, penyanyi-penyanyi yang cakep-cakep itu kan adanya di neraka semua. Gue resep liat neraka, ya. Kayak orang dibakar aja neraka. Itu namanya ngecilin sesuatu yang diagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Makanya jangan demen sama artis. Tergabung lagi yusarul mar'uma manahab katanya kan itu ya. Orang dikumpul di hari kiamat tergantung idolanya di dunia siapa. Walaupun kita tukang ngaji nih, tukang sembahyang, tapi idolanya artis ya nyampurnya sama artis. Itulah pengaruh hati itu, punya keterkaitan batin sama siapa kita. Ya, sama orang yang dicintai sama Allah, gabung sama mereka. Punya keterkaitan hubungan batin sama orang yang dimurkai Allah, gabung sama mereka. Begitu katanya. Seandainya ada orang ibadah di multazam, di pintu Ka'bah tuh multazam, pintu Ka'bah antara Hajar Aswad dan Ka'bah ada namanya multazam, tempat paling mustajab itu katanya berdoa dan ibadah. Dia ibadah situ 70 tahun, tapi di hatinya ada idola sama pelaku-pelaku maksiat. Besok gabung sama dia neraka. Begitu katanya. Masuk. Saking pentingnya kita menjaga hubungan batin sama siapa? Orang yang kita cintai. Al-hubbu al-hubbu fillah. Ya, mencintai orang-orang yang di jalan Allah. Nah, kita terusin. Itu diantaranya maksiat-maksiat batin, orang yang meremehkan surga, orang yang meremehkan neraka, sehingga dalam kehidupannya dia sama sekali enggak mengerjakan pekerjaan yang masukin ke surga atau kerjaan amalia yang menyelamatkan dia dari neraka. Naudzubillah. Itu namanya termasuk penyakit hati. Jangan suka ngecilin ya. Ngecil tadi, ngecilin taat. Ya, kalau nggak ngerjain diem aja gitu. Jangan ngomong, itu kan tibang sunnah. Lu nggak terawih? Ya terawih tibang sunnah. Ngapa sih ngajak-ngajak? Lu terawih tadi ya. Gitu ya. Jangan ngomong begitu. Nggak terawih? Ya ini lagi malas. Gitu aja jujur. Jangan pakai belain nafsu. Ini bagian nafsu. Ya tibang sunnah kan gitu ya. Gue nyari duit mau lebaran gitu. Iya. Jangan remehin yang sunnah ya, yang sunnah agung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'ith al muhlikat, dan seluruhnya itu tadi penyakit-penyakit batin yang udah disebut tadi itu, daripada angkuh ya, daripada riya, ujub, hasud ya. Itu semuanya itu daripada maksiat-maksiat dan kotoran-kotoran yang bisa membinasakan manusia. Jadi Pak, selain kita wajib sholat, ya nggak, wajib puasa Ramadan, ya nggak, wajib kita memang bermuamalah dengan manusia, ada yang penting lagi fardu ain namanya ihsan. Nih, bersihin kita punya hati dari maksiat-maksiat hati. Itu fardu ain juga Pak ya. Fardu ain 3 berkaitan dengan tauhid, ngaji sifat 20. Kenalin Allah ya dengan sesungguhnya sebenarnya. Yang kedua, fikih, ilmu tentang Islam, pelajari tentang bagaimana cara ibadah yang benar. 3, tasawuf. Apa tasawuf? Bersihin yang membuat kita musnah di akhirat. Apa tuh? Amal ibadah cakep sih, emang udah sah, sholatnya bagus, wudunya, tapi kalau riya nggak jadi. Puasa bagus banget Senin Kamis, tapi kalau pamer, ngeliat orang dapat nikmat dia kesel, jengkel, dia sumpah, dia stres, ya, dia dengki. Ini juga sama, menghancurkan, menghanguskan semua amal-amal ibadah. Ini memang berat Pak, ini berat nih, tapi luar biasa.
Orang yang punya amalan sedikit disertai dengan kebersihan hati jauh lebih besar manfaatnya daripada punya amal ibadah seperti malaikat yang di langit tapi disertai dengan hati yang kotor ya. Nggak ada manfaatnya ya. Iya, paling berat. Makanya kudu dilatih dengan 5 tahapan tadi ya. Sering-sering bangun malam. Permintaan yang paling penting di saat bangun malam, minta punya hati yang bersih. Allah yang punya kuasa hati kita ini, minta bantuan ya Allah. Ya tahhir qalbi minan nifaq. Bersihin hati ya Allah dari munafik-munafik. Bangun malam baca Quran sering-seringin ya, disertai dengan terjemahannya tuh biar paham dikit-dikit. 3, sering kumpul sama orang soleh. 4, ngurangin makan-makan ya. Jangan kuliner mulu gaweannya tiap hari. Hari ini makan di mana, besok makan di mana, semua warung makan ya dijajalin semua, penasaran aja yang ada kan gitu ya. Ini orang udah-udahnya nafsu makan mah kudu juga dibatasin ya. Yang keempat, sering-sering mengemis kepada Allah di malam hari agar punya hati bersih. 5 tahapan itu. Nah, itu semua bisa bal ba'du dzalika mimma yudkhilul fil kufri. Bahkan sebagian perbuatan dosa itu ada yang sebab memasukkan di dalam kufur. Naudzubillah ya. Ya, bukan hanya binasa tapi bisa jadi kekufuran. Banyak sekarang ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran ya. Ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran, murtad itu. Ucapan-ucapan yang menyebabkan orang yang murtad gitu. Seperti mana tuh? Contoh-contohnya kalau orang yang ngomong berbuat bisa menyebabkan kemurtadan, yaitu seperti contohnya seperti orang-orang yang ya meremehkan ajaran Islam. Itu bisa jadi Pak ya. Bang, bayang bang biar masuk surga bang, bayang bang, orang doyan surga gue mah, lu aja sembayang neraka tuh. Neraka nggak doyan surga katanya. Bang nggak takut neraka bang, ya gua resep neraka kafir tuh. Ini Pak, ini ngomong nih mulut hati-hati ya, jaga. Apalagi yang sifatnya meremehkan para nabi-nabi, ngeremehin Nabi Muhammad, ngeremehin para wali-wali orang soleh, hati-hati tuh. Bahaya itu, bisa murtad, bukan cuma sekedar berdosa yang dibakar di neraka kemudian pindah ke surga, bahkan ada sebagian dosa maksiat itu menyebabkan kekal di neraka karena ucapannya, kerjaannya membuat dia kufur kepada Allah, jadi kafir. Nauzubillah. Kalau kita nanti kalau kita hatam ini kita mengaji kitab namanya, ada kitabnya Sulamut Taufik. Di situ dirinciin tuh ucapan-ucapan mana tuh yang menyebabkan orang keluar dari ajaran keluar dari Islam dia. Jadi murtad itu bukan pindah agama dari muslim pindah ke non muslim, bukan, punya ucapan atau punya perbuatan ya yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Nauzubillah. Contohnya meremehkan ya daripada keagungan Islam ya, seperti itu contohnya. Itu merupakan ya perkara yang bisa membuat kufur, wal iyadu billah. Naudzubillah min. Makanya kita jaga Pak ya, Islam kita jaga dari yang membatalkan Islam. Sebagaimana kita kalau udah wudu kan kita jaga wudu kita. Ada orang perempuan jangan dekat, udah punya wudu, mau buang angin, tahan kadang-kadang, mau kentut lagi, gua tahan kenapa? Malas wudu lagi, kan begitu. Kenapa? Sebegitu pentingnya wudu sampai kita jaga, jangan sampai kesentuh perempuan, jangan sampai keluar angin, kan begitu. Iya, kenapa? Kita nggak mau wudu lagi, kita mau jaga selamatin wudu kita. Lagi sembahyang juga sama, yang batalin sembahyang kita jaga, jangan ngomong, jangan ketawa, jangan dehem, batalin sembahyang. Apalagi agama, jangan dibatalin. Emang agama bisa batal juga? Bisa, agama bisa batal, bisa keluar dari Islam, batal Islam. Mana itu? Di antaranya murtad. Nauzubillah min, keluar daripada Islam. Makanya sering-sering ya kita ngaji dah, biar kita tahu mana sih hal-hal yang menyebabkan orang keluar dari Islam ya. Di antaranya orang yang meremehkan ajaran Islam. Itu kalau meremehkan ya ngeri. Mudah-mudahan kita selamat. Nanti akan dilanjutkan pelajaran pada taatul qalbi, taat hati. Taat hati itu penting banget tuh, taat hati ya. Ada orang badannya duduk tapi lagi taat dihitungnya. Kenapa? Hatinya lagi main. Ngapain main apa hatinya? Lagi tafakur. Tafakur, dia lagi merenung ya. Kayak Imam Syafi'i ya enggak? Imam Syafi'i datang ke Imam Ahmad.
datang ke rumah Imam Ahmad, nginep semalaman di situ. Ya, kata siapa putrinya, ya, putrinya Imam Ahmad, Fatimah namanya. Ayah, ini gurumu. Ya, ini guru ayah top, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, guru ayah. Ayah saya nggak bangga pisannya. Kok nggak bangga? Kenapa? Masa katanya tadi malam tidur subuh nggak wudhu lagi. Orang kan kalau udah tidur kudu wudhu lagi, dia kan tidur wudhu lagi, ya nggak? Iya. Toto langsung sembahyang. Nggak keren ya. Udah, kamu ikut di belakang ayah ya. Ntar ayah tanya gimana sih sebenarnya ya guru ayah. Ya udah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Gimana semalam tidurnya nyenyak nggak guru? Nggak tidur saya. Nggak tidur guru. Nggak tidur, cuman rebahan tapakur ayat. Satu ayat semalaman saya nginep di sini 70 hukum keluar. Oh, kata ayahnya, ya ngomong sama putrinya Fatimah tahu kan? Nggak pulas, lagi tafakur. Hebatnya tuh ya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Oh, dikira kali pulas langsung sembahyang subuh biar wudu lagi. Ya kagak. Ulama mah kalau lagi merenung tuh, lagi tafakur ilmu, tafakur ayat, tadabbur ayat, begitu. Iya enggak? Iya. Jangan ustaz lagi depan rumah lagi ngelamun baik mau ngapain tadi? Siapa tahu tuh ustaz lagi tafakur ayat kali gitu ya. Gitu aja husnuzon ya enggak? Lagi ngelamun aja pengen ngalamin apa? Ya, gitu ya. Itu diantaranya ibadah-ibadah hati. Banyak ya Pak ibadah hati. Ada orang kadang-kadang badannya taat, hatinya bisa begitu Pak. Bisa begitu tuh. Badannya taat, hatinya bisa begitu. Berbarengan, fisiknya taat, batinnya Kenapa? Sholat contohnya. Sholat tapi pamer. Itu kan taat zahir doang. Batinnya maksiat. Maka Allah kecam tuh yang begitu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Yura itu ria. Salat yang ria, celaka. Berarti bukan lagi taat, lagi maksiat. Ada orang zahirnya maksiat, zahirnya maksiat, zahirnya dong maksiat, tapi batinnya lagi taat. Bisa juga kadang-kadang begitu. Itu contohnya gimana ya? Kalau zahirnya maksiat, batinnya taat, gimana tuh Ustaz contohnya? Itu contohnya biasanya di kalangan para wali-wali ya, di kalangan orang-orang orang soleh biasanya. Kalau kita mah gitu lagi PA gitu mah. Ya, kalau orang-orang soleh biasanya kan kayak pernah dengar cerita ini. Ya, cerita cerita di surat Kahfi tuh. Nabi Khidir, dengar gak? Nabi Khidir ya, sama Nabi Musa kan? Iya, Nabi Khidir kasih tumpangan perahu, dikasih tumpangan perahu gratis. Tapi itu perahu dipatah-patahin papannya, cepet. Iya dibolongin kata Nabi Musa, ini rese amat ya. Perahu orang dipecah-pecahin papannya. Kita kan numpang gratis ini, kenapa dipecahin? Tuh kan, gue bilang juga jangan ikut gue dah. Lu mau paham ilmunya, gitu ya? Iya. Yaudah maafin dah, saya protes maafin saya nggak paham. Iya diem aja, katanya mau belajar. Kalau mau belajar sama gua kata Nabi, jangan banyak nanya, diem aja ngikutin. Iya. Tadi udah janji, ini protes. Ya kalau udah numpang gratis, papan perahu orang dipatah-patahin. Iya, itu begitu. Zahirnya maksiat ya, jahat nggak tuh? Papan perahu orang dipatah-patahin, jahat. Tapi lagi taat itu Nabi Khidir, lagi taat. Terus jalan lagi ke kampung-kampung, lagi ada anak kecil lagi main. Salah orang apa? Kaget tuh bocah kecil, dipatahin aja lehernya, petak, patah, mati langsung. Nabi Musa kaget, Masya Allah, ini bunuh anak boleh. Wah, kagak beres. Itu biasa di kalangan para aulia begitu, para nabi ya. Zahirnya doang begitu dikerjain, tapi hakikatnya lagi taat sama Allah. Tentu diceritain tuh. Ya udah dah, saya sampai sini aja bertemannya dah. Saya orang sanggup ikutin Nabi Khidir, nggak sanggup ya? Ya udah, tadi kenapa makanya itu perahu gue patah-patahin. No, di depan ada bajak kapal. Dia mengambil tiap-tiap kapal untuk dirampok, dicuri sama dia. Makanya sebelum dirampok, biar kagak nafsu rampoknya, badan gue bolong-bolongin tuh perahunya, gue patah-patahin. Tapi kan udah sendiri, walaupun dipatah-patahin pada bolong nggak nyelem kita. Iya sih nggak nyelem memang tuh. Udah begitu kan udah rahasia sebenarnya, udah paham. Yang penting kan intinya kagak nyelem. Timbang patah-patah dewek ntar kan bisa dipaku lagi di pinggir pantai. Yang penting kagak diambil sama raja zolim gitu.
Nah itu kalau anak kecil saya nggak paham. Anak kecil emang Allah suruh, Hidir tuh anak kecil matiin aja ya. Allah nyuruh matiin aja tuh anak kecil. Emang apa? Ntar gedenya nih anak kalau sampai hidup, babak emaknya dikejar murtad sama dia dua-duanya. Oh gitu, ya udah dah, gua matinya cetrek, mati. Cuman kalau kita mah dapat bisikan begitu, kayaknya setan gitu mah. Nah kita mah bukannya orangnya ya, iya. Tergantung hati yang bersih ada bisikan-bisikan. Makanya kita jangan suka sering-sering menyendiri ya, takutnya orang beres. Lagi jikir. Orang saya tuh kagak ngaji-ngaji, udah jikir Pak Ustaz kelasnya jikir, iya. Dengar-dengar kan udah dapat bisikan katanya begitu ya. Nah, ini bisikan siapa nih kita bisa bedain tuh. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ada orang yang zahirnya maksiat tapi hakikatnya batinnya toh. Ya contohnya Nabi Adam dah. Nabi Adam makan buah khuldi. Kan gempar tuh orang pada, wah Nabi Adam maksiat, gara-gara Nabi Adam sini kita jadi pada ngelayap ke ceger-ceger ini kita kemana pondok karya. Coba kalau Nabi Adam kagak makan buah khuldi, dulu kita udah di sorga, kalau capek-capek gitu ya. Protes, Nabi Adam itu taat hakikatnya. Kenapa? Karena memang diperintah sama Allah. Adam, nanti kamu akan jadi khalifah fil ar. Jadi khalifah di muka bumi, ya. Kamu nggak di sorga, jadi khalifah di muka, memimpin manusia di bumi, begitu. Sampai ke anak cucu. Terus gimana ya Rab? Ntar kalau aku larang makan buah khuldi, kamu makan. Begitu. Ya ibaratnya kayak inian, kayak apa? Kayak sutradara gitu. Kan yang jadi sutradara, kita kalau nonton film tuh sutradara, yang namanya musuh kita gedeg banget sama musuh. Iya, bukan main kita musuh gedeg banget. Ya kan dia udah disetting sama sutradara. Lu ntar jadi musuh begini ya, lu kudu jahat sama orang tua, kudu jahat sama tetangga. Jadi film bagus. Iya. Coba kalau gue durhaka sama orang tua nggak bagus nih. Bagiannya gue kagak ikut aturan sutradara, jadi acak-acakan tuh film. Mana jagoan mana musuh gitu. Kan gitu. Allah juga begitu ya sama Nabi Adam ya. Makanya kata Imam Ibnul Arabi, seandainya aku yang jadi Nabi Adam, bukan buahnya yang aku makan, pohonnya gue gigit. Gitu. Kenapa? Saking taatnya kepada Allah. Itu mah tapi lagi ngomongin kelas di atas ya. Ini ada orang yang zahirnya maksiat tapi batinnya to'at. Kalau pengen contoh kecil kayak di Pasar Minggu. Di daerah Pasar Minggu, di belakang Taman Pahlawan, itu di situ ada makam Habib Munzir, di situ ada ya. Makam Habib Munzir Majlis Rasul, ada di situ makam namanya Habib Kuncung. Makam Habib Kuncung. Itu Habib Kuncung dulu waktu lagi hidupnya, dia memang termasuk manusia aneh juga. Ramadan madang lah kan aneh ya. Ramadan siang-siang madang. Lah kalau kita mah misal di sini, ini nggak ada Ustaz Rojak sih, kalau Ustaz Rojak contohnya di sini. Iya. Ini Ustaz Rojak madang itu siang-siang Ramadan, kan kita bagel ya. Enggak usah dora BR sini mah. Siang-siang Ramadan madang, ya kan itu Habib Kunjung siang-siang madang. Ada orang lihat lagi lewat. Lah, itu Habib siang-siang madang ya? Dia penasaran, dia deketin ke pagar. Loh iya itu lagi madang. Dia masuk ke pagar, "Bib, kagak biar ente lagi madang nih siang-siang Ramadan." Siapa yang madang sih? Gua lagi sedekah. Sedekah apaan madang itu? Gua sedekah sini lu deketin mulut gua. Di mulutnya dideketin, matanya dimasukin ke mulutnya itu Habib Kuncung. Begitu dilihat bukan mulut itu empang. Lagi ngempanin ikan. La ilaha illallah, itu empang ya, Bib. Lah iya lu jangan barangan ngomong gua kagak puasa. Itu mah terjadi para wali-wali khusus namanya ya. Itu namanya zahirnya kayak lagi maksiat atau siang Ramadan madang, batinnya lagi ngempanin ikan, kan begitu. Itu mah jangan ditiru yang begitu mah. Kalau kita mangap dah kagak ada ikan di sini, tidak kolam kita mah. Emang kita mah lapar, bajingan. Siang-siang Ramadan orang puasa kan gitu ya. Ada kelas-kelas begitu. Nah, kita ngambil jatah orang yang taat batin. Insyaallah ya nanti kita pada pertemuan berikutnya kita akan ya sampaikan. Mudah-mudahan panjang umur ya, sehat walafiat sehingga semakin hari kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa zahir dan takwa batin. Amin ya rabbal. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fa'antub alayna tawbah taghsil kulli hawba wa astur lana al-awrati وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل
كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع بيسمع فعدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي الحبي وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.